Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan untuk zodiak cross watcher ya, tapi lebih ke Taurus. Jadi kalau misalkan kalian mau kepo atau mau tahu alasan Taurus menghempaskanmu, cross watcher yang nonton video ini simak aja terus sampai habis ya. Sebelum dimulai kita berdoa dulu ya guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis kolom komentar ya. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, number konsultan, mediasi, terus mau endorse kacamata, kerudung gitu kan, apapun itu bisa kontak WhatsApp di kolom deskripsi. Begitu juga yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan juga berdonasi untuk channel saya ya. Apalagi ya. Jangan lupa di klik super thanks-nya ya. Kita mulai guys ya. Saya belum mempelajari membership, channel membership ya. Tapi sebenarnya pingin banget bisa aktif gitu ya. Kita mulai guys ya. Oke. Pentacle sih ya memang sih. Iya. Sorry ya, aku harus oh ini third party. Kok ada yang ada yang bicara ke batin aku tuh kayak ada yang udah berkeluarga dan dia nggak mau kamu tahu kalau Taurus udah punya pasangan sah gitu ya. Dan sebenarnya hidup berbahagia dengan pasangannya dan anak-anaknya karena semua perasaannya terpenuhi, keuangannya juga terpenuhi ya. Jadi sorry to say dia sama kamu cuma iseng aja Taurus itu ya. Dan sebenarnya dia belum bisa move on sepenuhnya dari diri kamu gitu ya. Tapi memang dia juga tahu kalau misalkan kamu nih baik gitu loh. Ya cuman ya kayaknya kalau untuk keserius nggak bisa gitu ya, karena memang dia sudah punya ya pasangan sah ya gitu. Oke. Terus ya tapi sebenarnya dia orangnya baik sih, royal sama kamu ya. Ya mungkin yang nggak bisa kamu lupain dari dia tuh memang dia orangnya royal banget, nggak cuma dalam hal materi tapi juga dalam hal perasaan, dalam hal kepuasan batin ya. Ya makanya nggak heran keluarga itu bahagia. Tapi kenapa sih kok dia udah bahagia tapi malah misalkan udah bahagia tapi nggak setia aja gitu, malah mau cari-cari ya, karena memang justru mungkin ada tingkat monoton ya, gitu-gitu aja. Udahlah hidup gue gitu-gini aja monoton gitu kan, ya udah bahagia udah gitu. Justru kalau nggak ada percikan-percikan gitu tuh ya itu tadi kayak jenuh gitu ya. Terus ya, tapi someday dia tuh mau menjalin hubungan sama kamu, entah itu balikan atau pertemanan, ya gitu. Kamu kalau mungkin mau jadi yang kedua silahkan gitu, tapi kalau saran saya sih jangan kalau dia udah berkeluarga, ya gitu. Pertemanan aja. Kadang pertemanan dengan lawan jenis juga tergantung dari diri kitanya ya, gitu loh ya. Dan jatuhnya mungkin ya ada simbiosis mutualisme satu sama lain, akhirnya dapat keuntungan sih. Kamu mungkin dapat materinya, kebahagiaan, enggak gitu, enggak. Tapi lebih ke satu sama lain terpenuhi kebutuhannya apa yang dicari dari pasangannya. Itu yang lebih tepat. Ya. Gitu. Dan mungkin dia ngebantuin kamu dalam hal ekonomi, perasaan juga. Kamu ngerasa bahagia sih sama dia yang aku rasain. Jadi ini third party yang sehat ya gitu. Tapi mungkin cara untuk
mengakhirinya atau apa nih yang saya nggak tahu ya di sini. Kalau menurut saya sih ini mungkin hubungan sudah berakhir tapi perasaannya masih mengikat satu sama lain, energinya juga ya. Dan dia lagi ada dua pilihan, bingung nih dia mau sama kamu atau sama keluarganya dan pasangan sahnya pastinya, tapi udah punya anak loh. Berat ya gitu. Untuk sekarang kenapa dia menghempaskanmu ya karena memang dia lebih memilih pasangan sahnya dan anak-anaknya, keluarga kecilnya. Tapi kita nggak tahu next ke depan gitu ya. Oke. Dia tahu sih perbuatan dia salah dan dia nggak mau nengok lagi ke belakang, tapi dia berusaha untuk ngejaga perasaan kamu, ngejaga perasaan orang yang bersama dia, gimana caranya nggak saling menyakiti. Terus ya memang ini adanya pengkhianatan ya, iya dia berkhianat sama kamu gitu loh. Taurus ini berkhianat sama kamu, cross watcher yang nonton video ini, berkhianat dari istrinya. Tapi hubungan ini membawa transformasi ke diri masing-masing, bahwasanya memang pernikahan itu sakral, tidak boleh dikhianatin. Dan kamu juga sadar diri, lebih banyak masuk ke dalam, oh iya gue nggak boleh nih, dia nih punya orang gitu loh ya, entah ini suami orang, entah ini istri orang, kayak gitu ya. Akhirnya ya kamu tersadar gue nggak boleh ngambil manfaat dari siapapun itu, termasuk pasangan gue. Jadi ya lebih bekerja keras aja sih, kayak gitu ya. Pasak ini agak berat tapi lucu, tapi keren gitu ya. Maksudnya ini third party yang kalau menurut saya ini lebih ke pendewasaan sih. Third party-nya nggak menyakiti, cuman karena mungkin harus berakhirnya itu yang menyakiti. Padahal sebenarnya hubungannya tuh baik-baik aja. Dia baik, dia bisa membalance gitu, membalance antara hubungan dia ke kamu, dan dia bisa membalance hubungannya ya antara kamu dengan. Jadi pinter dia tuh ya mensiasati antara hubungan dia dengan Taurus dengan kamu dan Taurus dengan pasangan sahnya. Itu sih yang aku rasain. Benar nggak? Kalau nggak benar ya dibenerin aja ya. Itu sih yang aku rasain. Oke. Aries, Aquarius, Taurus, ini semua keluar nih. Aku baru baca tiga zodiak ya, dan ini keluar gitu loh. Loyal heart. Jadi memang tahun ini tahun pembelajaran untuk pembesaran hati individu kebanyakan. Kalau yang aku rasain gitu, lebih ke kebijaksanaan. Dewasa itu kan tua itu kan pasti, tapi dewasa dan bijaksana itu kan pilihan. Tapi lebih ke ya dewasa sih, dan lebih tepatnya spesifikasinya tuh lebih bijaksana, mengajarkan gitu ya. Hubungan ini tuh lebih ke arah situ gitu loh, men-trigger satu sama lain untuk oh ya ini nggak boleh dilanjutin kayak gitu ya. Iya dia pusing akhirnya karena apa, kalian nih sama-sama keren gitu ya, pasangan yang berimbang gitu, entah kamu entah pasangan sahnya sih gitu ya. Memang hubungan ini sih sebenarnya hubungan yang bisa mendewasakan dan membuat satu sama lain itu lebih bijaksana. Dan akhirnya ketika alasan dia menghempaskanmu karena dia mau damai gitu loh ya, dia mau damai hidupnya. Kalau misalkan dia sama kamu dan kalau misalkan dia masih terikat pernikahan dan dia bersama kamu, itu nggak membuat dia damai sebenarnya. Ya ini belum selesai memang ceritanya gitu, ceritanya belum selesai. Kenapa? Karena hatinya, perasaannya masih ada buat kamu, setengah buat yang di sana, setengah buat kamu. Tapi memang dia bersiap untuk menerima bahwasanya ini hubungan yang gak baik gitu ya kalau diteruskan. Dan dia lagi banyak belajar untuk gimana sih caranya gitu kan, ngelepas kamu, atau gimana caranya biar dia nggak melakukan hal-hal yang tidak baik lagi di belakang pasangan sahnya kayak gitu ya. Baik itu dari internet, baik itu dari artikel-artikel gitu ya. Terus ya memang ya akhirnya buah dari perjuangannya dia ini akhirnya karena dia lebih banyak masuk ke dalam, bertanya ke dalam, dia akhirnya bisa berinteraksi, bahkan berkomunikasi dengan higher self-nya dan punya kekuatan ya. Tapi memang dia sepenuhnya belum bisa move on sih dari kamu ya, belum bisa move on sebenarnya dari kamu. Si Taurus itu tuh belum bisa move on.
Ya, tapi dia berusaha untuk melihat dari sudut pandang yang jauh lebih luas gitu, berusaha untuk sabar, empati, simpati. Oh iya, ya lebih melihat dari kacamata yang berbeda. Oh ya, kenapa mungkin gue harus melewati ini semua, karena sebenarnya dia udah punya keluarga yang perfect ya kalau dilihat dari orang gitu, bahagia gitu, nggak ada pertikaian, tapi ya justru jatuhnya monoton. Makanya kenapa dia nyari kamu gitu. Tapi ya, oh ternyata gue harus membuat uh, pernikahan gue ini jauh lebih lebih indah dan joyful untuk dijalanin gitu ya. uh, Ya memang dia ada pengen punya hidup baru sih yang damai tanpa dirimu gitu ya, seperti menemukan harta karun ya. Ternyata jawabannya memang, atau kebenaran sudah kejawab. Dia nggak mau siklusnya berputar di situ-situ terus. Dia juga mikirin karma, gimana kalau anak-anaknya nanti diduakan seperti itu akibat buah dari perbuatan dia. Karma itu kan bisa bisa ke diri kita ya, bisa ke anak cucu kita. Kalau nggak ke kita ya ke anak cucu kita, kayak gitu ya. Dan mungkin ya dia lagi mau dibentuk untuk menjadi sosok seorang yang jauh lebih fleksibel. Misalnya gini, aduh monoton banget sih nih pernikahan gue, gini, gue mau gini, saklek gitu. Tapi lebih ke, oh iya ya, seharusnya gue tuh lebih bersyukur gitu. Kenapa? Karena ini mungkin orang melihat pernikahan gue ini diidam-idamkan gitu, tapi kok gue nggak bersyukur ya, malah gue harus kayak gitu. Jadi lebih fleksibel ya, salah satunya gitu. Ya memang dia di dalam kesendiriannya dia, akhirnya dia merenungi itu sih. Dan tenang aja, nanti kamu akan dikasih pengganti yang jauh lebih baik dari dia, asal kamu bisa benar-benar mengikhlaskan sih ya. Karena memang banyak kekacauan dan konflik akhir-akhir ini yang akhirnya itu membuat dia nggak damai, dan dia mau keluar dari kekacauan dan konflik itu ya gitu. Makanya berat itu karena memang hubungannya itu menyenangkan sih kalau menurut aku ya. Ya dia buktinya bisa menyenangkan kok dengan pasangan sahnya gitu, tapi kenapa dia masih mencari orang ketiga gitu loh ya. Yaitu kamu ya, mungkin itu tadi karena rasa monoton itu gitu. Kadang orang gini ya, rumput tetangga jauh lebih hijau, tapi sebenarnya gini, ngelihat orang tuh misalkan nikah gitu kan, dia kayaknya bahagia, ternyata enggak, ternyata justru yang sendiri itu yang bahagia. Jadi lebih ke persepsi atau pandangan masing-masing melihat orang si rumput tetangga itu ya. Padahal sebenarnya tinggal dibesarkan aja rasa syukur. Oh ya, gue bersyukur ya punya nikah, punya anak gitu. Ada lo yang sendirian, dia jangan punya anak sendiri, bahkan dia pasangan aja enggak kan gitu seharusnya. Tapi kalau dia lebih ke gue iseng gitu loh, padahal sebenarnya hubungannya baik-baik aja sama pasangan sahnya gitu. Sorry ya, aku harus ngomong itu, nggak enak tapi ya harus diomongin sih. Oke. Oke, dia nggak mau lagi nengok ke belakang tadi, makanya ada the chariot ya, nggak mau lagi nengok ke belakang. Dia mau hidup di masa sekarang ya. Terus dia juga lagi memaafkan dirinya yang sudah melakukan kesalahan, dan dia berharap kamu juga bisa memaafkan dia karena sudah menghempaskanmu ya. Nah karena dia lebih banyak masuk ke dalam ya, jadi dia ya itu tadi ada higher self power ya gitu. Dia ada terkoneksi dengan dengan dirinya sendiri, dan intuisinya tuh tajam, dan dia mempercayai intuisinya dia. Dan yang selama ini menjadi pembimbing dia akhirnya adalah intuisinya dia, bahwa ini nggak baik, bahwa ini memang harus berakhir, bahwa kamu harus balik lagi ke pasangan sah kamu, bahwa kamu nggak boleh nyakitin pasangan sahmu, dan lain-lain sebagainya. Oke. Iya memang salah satunya mungkin dia juga jadi lebih bisa memaafkan ya, atau meminta, nggak gengsi untuk minta maaf. Mungkin salah satunya kenapa ini diizinkan terjadi ya, mungkin banyak pelajaran yang bisa diambil ya. Salah satunya adalah ya dia lebih bisa jadi orang yang pemaaf dan memberi maaf gitu loh ya, pemaaf dan meminta maaf. Mungkin selama ini orang yang kamu dilingkan si Taurus ini itu gengsi banget untuk minta maaf. Itu kan pasti yang namanya kejadian itu kan pasti ada pelajaran yang bisa diambil loh ya gitu. Kenapa diizinkan gitu. Terus ya dia jadi mungkin lebih bisa
eh, apa ya, lebih bisa lebih menghargai pasangan sahnya. Terus ya memang eh, banyak belajar sih dari hubungan ini yang aku rasain ya. Di saat dia sendiri tuh dia banyak banget belajar. Oh iya, gue selama ini mungkin menyanyiakan orang yang udah ada di samping gue. Itu sih yang aku rasain ya, gitu. Sebenarnya ini nih, kalau misalkan sorry ya, ini yang baru datang nih aku di batin aku ini, kalau misalkan dia mau aja ya ngeduain kamu atau kamu jadi istri keduanya, ini jadi loh. Karena kamu tuh udah mentok ke dia ya, dan dia juga kayaknya udah sayang juga sama kamu dan nggak mau ngelepasin. Jadi nggak mau ngelepasin pasangan sahnya, nggak mau ngelepasin kamu juga. Kalau misalkan dia mau maju untuk poligami aja misalkan, atau misalkan kalau cowok poligami ya, kalau cewek kan nggak boleh, ini jadi gitu loh. Bahkan kalau misalkan si Taurusnya ini perempuan, kamu laki-laki yang nonton ini, itu kamu bisa jadi simpenannya ya, gitu loh. Karena kamu dapat segala-galanya dari si Taurus ini gitu loh. Dan Taurus juga bahagia, sana sini bahagia gitu, nggak ada yang dirugikan kalau menurut saya. Cuman memang caranya salah. Mungkin dia nggak ngomong sama pasangannya ya, mungkin takut eh, berakhir dengan pasangan itu yang membuat dia pusing. Makanya ada tadi two of sword, dia ada di dua pilihan sih ya. Dan dia belajar untuk, gue nggak boleh lagi nunda-nunda apapun itu, termasuk gue mengambil keputusan. Karena kalau misalkan gue menunda-nunda terlalu lama keputusan yang gue ambil, akhirnya rasa itu terlalu dalam, susah gue untuk melepasnya. Dan menyakiti juga, dan menyakiti juga untuk orang yang nonton VT ini, karena sudah terlalu dalam juga hubungannya, misalkan kayak gitu ya. Ya akhirnya dia lebih berani sih sama dirinya, berani untuk memutuskan. Mungkin selama ini Taurus nih tipe orang yang memang nggak enakan atau nggak berani ngambil keputusan, dia harus nanya sana sini kayak gitu ya. Dan dia berusaha untuk menikmati, enjoy, di bawah happy, bermain di apa namanya, di outdoor gitu ya. Ya mungkin tadi saya bilang kan dia tuh boros, tapi borosnya itu mungkin nggak baik caranya gitu, nggak baik disalurkannya. Tapi sekarang lebih ke dia berbagi, jadi dermawan lah ya. Pelajarannya juga yang diambil itu, dia lebih lagi asik gimana caranya gue boros tapi borosnya baik, itu dengan ya itu jadi dermawan itu ya, berbagi dengan banyak orang. Dan dia berhasil itu kok ya. Terus dia juga lebih banyak mendengarkan keluhan-keluhan tubuhnya. Mungkin selama ini dia itu nggak aware gitu ya. Ya mungkin Taurus juga mau sibuk untuk bertraveling ya, dan nggak mau lagi melakukan hal-hal yang nggak ada manfaatnya seperti bergosip gitu ya. Mungkin sama kamu dia bisa berbagi apapun itu ya, termasuk mungkin masalah hubungan dengan pasangannya segala macam gitu ya. Dan akhirnya setelah dia bisa melewati itu semua ya, memang Taurus cantik dan ganteng secara alami akhirnya. Ini agak aneh ya third party-nya yang aku rasain gitu. Tapi ya itu sih dari bacaan aku, selain kartu juga kebatin ya, memang ada yang sudah berkeluarga sih gitu. Entah itu perempuan atau laki yang sudah berkeluarganya gitu. Oke. Ya mungkin dia mau sembuh juga dari permasalahan keluarganya dia, terutama dengan orang tua. Ya mungkin ini ada efeknya dari permasalahan keluarga, terutama dengan orang tua ya gitu. Dan memang tuh kan saya kan udah bilang kan, untuk kamu yang mau menikah ya, ini waktunya kamu yang tepat untuk membuka hati. Tapi kalau misalkan dia ngajakin nikah nih, misalkan Taurus ini laki-laki ngajakin kamu nikah dan kamu jadi orang kedua, kamu mau loh, bener nggak? Tapi yang poliandri ini jatuhnya jadi simpanan. Kalau misalkan yang nonton ini Taurusnya perempuan, jadi simpanan mau kamu ya. Karena yang kamu cari selama ini semua udah ada di Taurus. Kamu harus bisa membuka kesempatan lagi kedua ke dalam kehidupan percintaan kamu. Kalau kamu nggak mau sama Taurus di poliandri atau jadi simpanan atau jadi orang ketiga gitu loh ya, ada kok yang lebih baik kalau kamu memang mau melepaskan. Forgiving and learning, say you're sorry, forgiveness ya, memang maafin aja dan banyak ambil pelajaran. Someday mungkin kamu harus lebih tahu lagi dengan siapa kamu berdealing
ya, dia udah punya keluarga atau belum. Mungkin selama ini di awal dia ngakunya tuh sendiri padahal tuh ada gitu loh ya. Oke. Dan biarkan teman-teman kamu membantu kamu. Ini hubungannya soulmate, pantesan berat. Oke, ini hubungannya soulmate kamu sama dia ya. Tapi soulmate itu juga bisa bersatu, bisa enggak sih. Enggak harus bersatu juga. Dan soulmate itu enggak cuma pasangan aja, tapi bisa ke teman juga, ke keluarga kayak gitu. Ya, memang kamu harus segera memutuskan, membebaskan diri kamu, mengambil alih kontrol hidup kamu lagi. Kamu nggak bisa kayak gini terus. Kamu akan ketemu dengan cinta sejati kamu mungkin, dan diajak ke tunangan. Dia adalah orang baru dengan cinta baru. Tetap aja berpikiran terbuka. Nanti ketika kamu memang sudah healing, dia akan balik. Dia minta balik, ya. Dia nyesel, tapi dia nggak bisa ngutak-ngatik hubungan ini gitu loh ya. Dia juga nggak sanggup nyakitin pasangan sahnya. Buntu sih kalau menurut aku jatuhnya ya. Kamu yang nonton ini harus mengambil tindakan tegas, clear decide very soon dengan siapa kamu berdealing. Kalau di situ pesennya memang kamu dengan orang baru, nggak dengan dia Taurus ya, cross watcher ya. Alasan terus. Ini agak unik ya kick story-nya. Oke. Ya dia tahu dia mengacaukan segalanya. Ya dia udah berselingkuh dari pasangannya aja, dia udah mengacaukan keluarganya sendiri sebenarnya, ya. Dan sebenarnya kalau misalkan kamu bahagia dengan orang lain, ya walaupun nggak bersama dia, ya dia juga senang kok. Ya, jadi dia senang mendengar kamu bahagia walaupun gak bersama dia. Dan dia mencari orang seperti kamu kemana-mana tuh gak ada gitu. Jadi sebenarnya kamu sama pasangan sahnya itu memiliki keunikannya masing-masing yang gak bisa ditemui dari orang lain. Dan dia masih ngerasain kamu ada walaupun sudah terpisah, ya, si Taurus. Dan kamu itu salah satu orang yang terbaik yang pernah dia miliki selama hidupnya dia, ya. Dan tapi dia banyak menyembunyikan hal tentang dirinya ke kamu, yaitu tadi karena dia sudah berkeluarga, dia nggak bisa membuka topeng sosok aslinya dia gitu ya. Dia nggak mau hancur ngerin keluarganya, tapi kamu bisa lebih dekat ke dia dibanding dengan orang lain. Dia nggak cukup baik untuk kamu, dan ini ternyata spiritual. Dia berterima kasih untuk pelajaran spiritual ini ya, lewat hubungan ini, dan dia berharap kamu bisa memaafkan dia saat suatu hari nanti. Forgive. Forgiveness heals, forgiving and learning. I hope that you can forgive, memaafkan. Ini intinya tentang hubungan yang dimana bisa membuat kalian saling memaafkan. Dia tahu ini kesalahan dia, tapi dia menyalahkan kamu. Dia sebenarnya mencintai kamu apa adanya, dan dia mulai mengerti ini koneksi apa. Dan tapi dia tidak bisa membiarkan kamu lebih dekat lagi, walaupun kamu bisa lebih dekat sama dia dibanding dengan orang lain. Dan dia berharap kita bisa menjadi sosok seorang yang jauh lebih berbeda. Dan ya dia banyak berbohong sama kamu, yaitu dia, karena dia nggak mau ketahuan kedoknya sih kebuka kalau dia tuh udah nikah. Oke. Oke. Iya, the sword and rose punya kekuatan melindungi. Memang hubungan ini bondingnya tuh bagus banget, karena Taurus nih tipe orang yang bisa menyenangkan pasangan, ya gitu. Bondingnya baik banget sama, tapi memang jatuhnya addiction, ketergantungan, ya gitu. Addict jatuhnya satu sama lain sih sebenarnya, dan lebih mengontrol, posesif, ya. Tapi memang hubungan ini seperti burung phoenix, ya. Dia membakar dirinya lalu menghadirkan phoenix yang baru. Masih suka ngeliat foto kamu, ya. Dia masih suka nyimpen lah ya. Dan dia merindukan kamu. Dia ingin bernostalgia sama kamu dan membuat kenangan baru sebenarnya. Seduction, ya, ya menggoda sih ya. Dalam artian ya mulailah untuk
membuka hati dengan cara mungkin memberikan sinyal-sinyal kepada orang yang mungkin kamu incar, itu juga bisa. Hubungan ini membuat kalian lebih mencintai diri kalian sendiri, terutama kamu ya gitu, dan fokus terhadap diri kamu aja. Nah tadi ada engagement ya, ini memang kamu nanti kalau misalkan udah bisa move on, kamu kan ketemu dengan orang baru dan dia ngajakin kamu dan dia ngajakin kamu serius. Selain soulmate, ini juga twin flame, pantesan berat ya. Twin flame itu kemungkinan bersatunya itu cuma 1% di dunia, tapi sekalinya bersatu dia bisa sampai maut yang memisahkan. Itu sih. Oke. Terus ya kamera ya, dia banyak belajar dari masa lalu memang. Tapi memang setelah ini terjadi adanya stabilitas pertumbuhan gitu kan, dan dia lebih fleksibel, orang yang nggak kaku lagi ya. Jadi ada hikmah lah ya, pasti setiap kejadian tuh ada hikmah. Oke. Hanya waktu yang akan menjawab. Oke. Ya memang kalau kita punya hubungan itu kita bisa deket satu sama lain, tapi jangan lupa kita harus memberikan ruang juga gitu ya untuk pasangan kita kayak gitu. Kamu udah terlalu keras untuk berusaha mempertahankan hubungan ini, tapi ya memang udah nggak bisa, udah mentok gitu loh ya. Dan dia lebih memilih untuk tidak menghancurkan perasaan pasangan sahnya, mempertahankan keluarganya gitu. Sekalipun nanti kamu mau dipoligami atau jadi simpenan untuk yang laki-laki, endingnya nggak bagus di kamu itu ya. Ya berjuang aja untuk mimpi-mimpi kamu ya. Ini agak sad banget, sedih banget ini berakhirnya. Mungkin kalian saling mengkritik satu sama lain, dan itu membawa ketidakbahagiaan. Sebenarnya cinta itu adalah menerima satu sama lain, dan hubungan kamu nanti akan bertransformasi dengan ajaib gitu loh ya. Oke. Emotion are a natural necessary part. Ya udah, ini memang hubungan yang memang banyak menguras emosi ya, kayak itu tadi. Ini kenapa sih dia tuh nggak mau terbuka, nggak mau jujur gitu ya, walaupun kamu bahagia sebenarnya gitu. Playfulness tadi ada play, ya udah kamu banyakin aja bermain gitu kan, banyakin aja melakukan hal-hal happy ya, dan itu nanti akan menyembuhkan kamu seiring berjalannya waktu. Kamu juga bisa narik hal-hal positif dari Allah dan alam semesta untuk diri kamu. Ingat aja bahwasanya kamu ketika kamu nanti nggak ada di dunia ini, kamu nggak bawa apa-apa gitu, tapi jiwa dan kenangan-kenangan itu ya. Jadi banyak-banyaklah menebar cinta sih gitu ya. Jangan terburu-buru, alamiah aja untuk bisa berani mengambil resiko itu dan meminimalisir atau memperkecil resiko itu gitu. Jadi pelan-pelan kamu healing, kamu sembuh. Dia udah punya orang lain, pasangan sahnya, sorry to say ya. Jadi intinya adalah alasan Taurus menghempas kamu karena memang dia sudah punya pasangan sahnya, dia sudah berkeluarga, punya anak. Makanya kenapa hubungan ini berakhir, kenapa dia menghempaskanmu. Tapi ini banyak banget pelajarannya. Oke, kalau kamu mau nonton yang lebih simple, ada di snack video. Misalkan malas untuk nonton di reading sampai 7 ya, sampai 6 ya, 7 deck. Udah kamu ke snack video aja, jangan lupa di klik super thanks nya. Oke, terima kasih, dadah.